Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovana Yolanda Maharani. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Pada video kali ini saya akan membahas materi vektor, di mana materi vektor ini dipelajari di kelas sekolah menengah atas. Bagaimana pembahasannya? Kita simak baik-baik. Setiap hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya ukuran. Mulai dari ukuran baju, ukuran sepatu, hingga ukuran jarak tempuh dan waktu tempuh pun kita perlukan. Hampir setiap saat, kita selalu mencari patokan dalam menentukan suatu ukuran, karena hal tersebut sangat penting dan dapat menentukan pola hidup dalam kehidupan kita. Dalam ilmu matematika, kita mengenal istilah besaran yang hanya memiliki nilai saja dan besaran yang memiliki nilai dan arah. Misalkan, tinggi badan seseorang hanya memiliki nilai saja, sedangkan kecepatan mobil memiliki nilai dan arah. Sehingga, besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut skalar dan besaran yang memiliki nilai dan arah disebut besaran vektor. Terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam menggambar vektor, yaitu titik tangkap dan titik ujung, panjang anak panah dan arah anak panah. Titik pangkal atau titik tangkap adalah titik tempat besaran yang diwakili oleh vektor tersebut bermula. Apabila vektor yang digambarkan mewakili gaya, maka titik pangkal menyatakan titik tempat bekerjanya gaya. Titik ujung vektor tidak memiliki makna khusus. Titik ujung digambar setelah diketahui titik pangkal, panjang, dan arah vektor. Selanjutnya yaitu kita perlu mengetahui tentang besaran. Besaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama besaran skalar. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contohnya yaitu jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Inilah merupakan contoh-contoh yang perlu diperhatikan agar teman-teman bisa membedakan antara besaran vektor dan besaran skalar. Secara geometri, vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Nilai vektor dapat dinyatakan dengan panjang ruas garis dan arahnya dinyatakan dengan tanda panah. Nah, di bawahnya disajikan vektor, di mana yang pertama vektor AB. Pada gambar, vektor AB merupakan vektor dengan A sebagai titik pangkal dan B sebagai ujung. Vektor AB juga dapat dinotasikan sebagai huruf, misalnya A kecil atau A kecil dengan tanda panah di atasnya. Kemudian yang satunya merupakan vektor negatif. Perhatikan bahwa vektor AB dan vektor BA saling sejajar dan memiliki panjang yang sama, namun memiliki arah yang berlawanan. Dalam hal ini, vektor BA merupakan negatif dari AB dan ditulis dengan BA sama dengan negatif AB. Suatu vektor yang panjangnya sama dengan vektor A tetapi arahnya berlawanan dapat dituliskan dengan negatif A. Nah, kemudian kita akan mempelajari notasi vektor. Nah, sudah disajikan dua vektor, vektor A, B. Titik A menghubungkan titik B dengan arah, jadi menjadi vektor AB. Nah, penulisan vektor AB ini ditambahkan arah panah di atasnya. Kemudian sebaliknya ini ada vektor BA. Penamaan vektor bisa menggunakan huruf non-kapital atau huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya, atau diberikan garis di bawahnya atau ditebalkan. Nah, kita bisa menuliskan vektor dengan U seperti ini dengan tanda panah di atasnya. Kemudian kita juga bisa menuliskan vektor seperti ini, U dengan garis bawah, atau juga bisa dituliskan dengan U ditebalkan. Namun yang lebih banyak ditulis di buku-buku pada umumnya yaitu vektor seperti ini, U dengan tanda panah di atasnya. Setelah teman-teman bisa menggunakan notasi vektor, selanjutnya yaitu cara menggambar vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Vektor bisa digambarkan dengan anak panah seperti ini, yang terdiri dari pangkal
yang menunjukkan titik awal atau titik tangkal sebuah vektor. Kemudian panjang vektornya yaitu panjang anak panah ini merupakan menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Jadi semakin besar vektor maka semakin besar nilai vektornya. Dan yang terakhir ini adalah ujung vektornya, menunjukkan arah vektor. Kemudian kita akan mempelajari tentang vektor di R2 atau vektor di ruang 2 atau vektor di bidang. Nah, kita perhatikan vektor ini merupakan vektor A, 3, 4. Nah, bilangan ini menunjukkan bilangan apa? Kita ketahui bilangan 3 menyatakan arah kanan plus dan arah kiri negatif. Nah, pada sistem koordinat, arah kanan dan kiri ini terdapat pada sumbu Y. Dan sebagai contoh, 3 tandanya positif, artinya arahnya ke arah kanan dengan 1 satuan, 2 satuan, dan 3 satuan. Maka bagian atas ditulis 3, sementara yang bawah yaitu 4, yang menyatakan arah atas plus arah ke bawah negatif. Nah, jika dilihat dari sistem koordinat Kartesius, arah atas dan arah bawah ini termasuk ke dalam sumbu X. Nah, arahnya ke atas merupakan 4 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka dituliskan di sini yang bawah adalah 4. Selain itu, selain dituliskan seperti ini, bisa dituliskan dalam bentuk lain yaitu A vektor 3,4, A vektor 3i, 4j. Nah, kita sudah mengetahui cara menuliskan vektor dari gambar. Lalu kemudian bagaimana jika teman-teman disediakan sebuah vektor dan disuruh menggambarkannya? Nah, kita simak contoh-contoh vektor berikut ini ada 3, yaitu yang pertama vektor AB, 6, 3. Kita lihat 6-nya terlebih dahulu. 6 ini bernilai positif, artinya arahnya ke kanan. Berarti 6 arah ke kanan sejauh 6. Nah, 3 bernilai positif dan arahnya ke atas. Jadi jika digambarkan seperti ini. Kita cek dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan 3 yang ke arah atas 1, 2, 3. Seperti itulah kira-kira vektor A, B. Nah, kemudian vektor CD yaitu negatif 3 dan 4. Karena negatif, maka arahnya akan ke kiri. Dan 4 positif, maka arahnya akan ke atas. Jika digambarkan seperti ini. Nah, negatif 3 arahnya 1, 2, 3 dan 4 ke atas 1, 2, 3, 4. Yang terakhir yaitu vektor A, 4i negatif 5j. 4 arahnya ke kanan sejauh 4 satuan dan negatif 5 artinya negatif arahnya ke bawah jika digambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita mempelajari tentang vektor di R3. Jika tadi vektor di R2 itu ada 2 sumbu X dan Y, atas bawah, kanan kiri, maka di vektor R3 itu ada 3 sumbu, yaitu sumbu atas bawah, depan belakang, dan kanan kiri. Jadi dia di 3 dimensi di ruang. Sumbunya ada 3 yaitu X depan belakang, Y kanan kiri, dan Z atas bawah. Nah, di sini sudah ada contohnya yaitu vektor A 2, 3, 5. Nah, 2 ini menyebutkan vektor X. Jadi karena 2 ini nilainya positif, ada di depan. Nah, positif 3 ini nilai Y menunjukkan di sumbu Y, maka kalau positif jadi dia di kanan. Dan 5 ini sumbu Z positif maka di atas, kalau negatif dia ke bawah.
Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa vektornya seperti ini? Ini yang ada tanda kuning. Jadi sebelum menentukan vektor seperti ini, dibuat terlebih dahulu, dihubungkan titik-titik yang ada menjadi ruang, bangun ruang. Ini ada balok, ini ada balok. Nah, vektor A-nya ditarik dari ujung pangkal koordinat yang di sini ke sini, titik ini. Jadi, jadilah vektor A. Nah, menggambar ini tentunya tidak sesimpel dan semudah kita menggambar di vektor R2. Nah, kemudian vektor A ini bisa ditulis dengan 2i tambah 3j tambah 5k. Jadi, i-nya adalah sumbu X, j-nya sumbu Y, dan k-nya sumbu Z. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, suatu vektor yang posisi titik awalnya di O, 0, 0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik O. Nah, seperti contohnya, koordinat titik A 62, maka vektor posisi titik A adalah vektor A, vektor OA 62. Jadi yang membedakan adalah bentuk dari vektor. Jika bentuknya seperti 6,2, maka itu dikatakan koordinat titik. Jika bentuknya 62, 6 di atas, 2 di bawah, maka itu bentuk vektornya. Jadi bisa dikatakan vektor posisi itu sama dengan koordinat titik. Koordinat titik yang sudah ditentukan dari vektor. Nah, jadi seperti yang kedua yaitu koordinat titiknya 7,2,6. Nah, kita tentukan posisi titik pada koordinat kartesius. Ketika sudah ditemukan titiknya, kemudian kita membuat vektornya dengan 7, bawahnya min 2, bawahnya 6. Kemudian kita beralih ke contoh soalnya agar lebih dipahami. Diketahui koordinat titik A 8, -3 dan vektor AB sama dengan 3, 7. Tentukan koordinat titik B. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui vektor AB 3, 7. Jadi, vektor AB ini sama dengan vektor B min vektor A. Perlu diingat ya dalam operasinya, berarti ujung dikurangi pangkal. Vektor B dikurangi vektor A. Nah, vektor A pindah ruas, jadi vektor AB ditambah vektor A sama dengan B. Karena vektor B ini belum diketahui. Dan akan dicari titik koordinatnya. Nah, kemudian dipindahkan lagi untuk mempermudah penyelesaian. Vektor B sama dengan vektor AB 3, 7 ditambah vektor A 8 min 3. Jadi untuk penjumlahannya yaitu atas dijumlahkan dengan yang atas, bawah dijumlahkan dengan yang bawah. Jadi 3 ditambah 8 sama dengan 11, 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. Jadi vektor B di sini adalah 11, 4. Kemudian ini belum selesai, harus diubah dulu ke koordinat. Diubahnya dengan B 11,4. Begitu ya teman-teman. Kemudian lanjut ke operasi vektor. Operasi penjumlahan vektor secara aljabar. Nah, operasi ini untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 di ruang 2, jika vektor U sama dengan A dan B, kita buat permisalan dulu, dan vektor V sama dengan C, D, maka penjumlahannya vektor U ditambah vektor V sama dengan AB ditambah CD. Nah, kemudian kita ke contohnya ya teman-teman supaya lebih paham. Diketahui vektor P sama dengan 5, -2 dan Q 3, 4.
Dan R sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Tentukan vektor R. Nah, kita sudah memperoleh rumusnya, yaitu vektor R sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Tinggal memasukkan saja vektor P 5 min 2 dimasukkan ke sini, jadi 5 min 2 ditambah 3 dan 4. Sama dengan untuk penjumlahannya atas sama atas, bawah sama bawah. 5 ditambah 3 sama dengan 8, negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, sekiranya begitu. Untuk pengurangan kurang lebihnya sama, hanya saja dikurangi. Jadi, untuk pengurangannya vektor U dikurangi vektor V sama dengan AB dikurangi CD. Untuk contohnya ini sama seperti penjumlahan, cuma ini dikurangi 5 dikurangi 3, negatif 2 dikurangi negatif 4, dengan hasilnya 2 negatif 6. Nah, selanjutnya yaitu operasi penjumlahan vektor secara geometri. Misalkan diketahui vektor U dan vektor V. Nah, ini vektor U-nya dan ini vektor V-nya. Lalu bagaimanakah hasil vektor dari penjumlahan vektor U dan vektor V? Kita simak secara baik-baik. Ada dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Yang pertama kita pelajari dahulu aturan segitiga. Nah, untuk aturan segitiga ini kita tulis kembali vektor U di sini. Nah, kemudian vektor V ini ditulis dengan mendekatkan pangkal kepada arah vektor U. Jadi seolah-olah vektor U ini melanjutkan ke vektor V. Nah, dari pangkal U kita tarik satu vektor dari pangkal U ke ujung V. Jadilah vektor U ditambah vektor V. Nah, kemudian menggunakan aturan jajar genjang, jadi ditulis dulu vektor U-nya. Nah, bedanya dari aturan segitiga, kalau aturan segitiga dari vektor V diteruskan di ujung vektor U. Kalau aturan jajar genjang, vektor V, pangkal V-nya disimpan di pangkal U. Nah, kemudian kita menggunakan garis bantu, kita tarik garis dari ujung V dan ujung U ditarik sejajar dengan kedua vektor U dan V ini. Jadi gambarnya seperti ini. Sekarang kita tarik dari titik pangkal kedua vektor ini ke titik pangkal garis bantu. Seperti ini. Garis merah ini merupakan hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor V. Nah, bagaimana jika vektor U dikurangi vektor V? Kita beralih ke operasi pengurangan vektor secara geometri, tetap menggunakan aturan yang sama, yaitu dua aturan, aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, dalam aturan segitiga ini perlu kita ingat, jika vektor U dikurangi vektor V, maka sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Nah, diingat lagi, pada vektor tanda negatif itu menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, untuk pengerjaannya kita tuliskan terlebih dahulu vektor U, kemudian di ujung vektor U kita tarik vektor V. Nah, karena negatif maka arahnya ke bawah. Kemudian dari pangkal vektor U tarik garis merah ke ujung vektor V. Nah, inilah hasil pengurangan dari vektor U dikurangi vektor V. Kemudian aturan jajar genjangnya kita tuliskan terlebih dahulu vektor U. Nah, dari pangkal vektor U berhimpit, tarik garis ke bawah negatif vektor V. Kemudian sama menggunakan alat bantu, garis bantu, tarik dari ujung V ke ujung U. Kemudian jika sudah seperti ini, tarik garis dari pertemuan pangkal U dan V
ke pangkal sini. Nah, inilah hasil pengurangan vektor U negatif vektor V. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.